Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Yang kedua, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormatin Ibu pemateri yaitu Ibu Darayana, dan yang saya hormatin kepada Bapak Ibu peserta yang mengikuti seminar PTK dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi dan Kemampuan Sholat Duha Siswa Kelas 4 SDN 105378 sementara, yang disusun oleh Ibu Darayana. Oke, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak paparan seminar PTK oleh Ibu Darayana. Kepada Ibu Darayana kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil seminar PTK saya dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi dan Kemampuan Sholat Duha Siswa Kelas 4 SDN 105378 sementara. Adapun latar belakangnya yaitu masalah motivasi belajar agama Islam dan kemampuan siswa dalam melaksanakan sholat duha merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter siswa. Namun, berdasarkan pengamatan awal di kelas 4, SD Negeri 105378 sementara ditemukan bahwa motivasi siswa untuk melaksanakan sholat duha masih rendah. Dengan hanya 30% siswa yang rutin melaksanakan sholat duha. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, metode Problem Based Learning atau PBL dipilih sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan suatu siswa. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode Problem Based Learning dalam meningkatkan motivasi siswa kelas 4 SD Negeri 105378 sementara untuk melaksanakan sholat duha. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Problem Based Learning dalam meningkatkan kemampuan sholat duha siswa kelas 4 SD Negeri 105378 sementara. Adapun manfaat dan tujuannya, yang pertama yaitu meningkatkan motivasi siswa kelas 4 SD Negeri 105378 sementara untuk melaksanakan sholat duha melalui metode Problem Based Learning. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa kelas 4 SD Negeri 105378 sementara dalam melaksanakan sholat duha melalui metode Problem Based Learning. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas tahapan perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SD Negeri 105378 sementara yang berjumlah 30 orang siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, dan praktek sholat duha. Data dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yang pertama pada siklus 1 dapat dipaparkan bahwa motivasi siswa meningkat dari 30% menjadi 60% dengan siswa yang mulai menunjukkan antusiasme dalam belajar tentang sholat duha. Kemampuan siswa dalam melaksanakan sholat duha meningkat
dengan skor rata-rata praktik sholat duhanya mencapai 70%. Selanjutnya, pada siklus 2, motivasi siswa meningkat menjadi 85%, dengan sebagian besar siswa aktif berdiskusi dan bertanya selama pembelajaran. Kemampuan siswa dalam melaksanakan sholat duha meningkat secara signifikan, dengan skor rata-rata praktiknya mencapai 90%. Baiklah Bapak Ibu, demikian hasil penelitian tindakan kelas ini disampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri 105378 sementara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Dara coba dikembalikan ke awal, Bu. Judul besar. Ya, terima kasih kepada Ibu Dara Yana yang telah menyampaikan hasil seminar PTK dengan judul upaya meningkatkan motivasi dan kemampuan sholat duha siswa kelas 4 SD 105378 sementara. Untuk itu, kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Di raise hand aja. Kita beri 4 orang bertanya. Iya. Masih 3 orang. Sambil menunggu kita langsung saja. Untuk pertanyaan pertama kita berikan kepada Ibu Sartika Dewi. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya pada saya. Yang ingin saya tanyakan, Bu, apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi siswa dalam penelitian Ibu? Terima kasih Bu Dara. Itu tadi pertanyaan saya. Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi siswa dalam penelitian yang Ibu lakukan? Terima kasih. Ya, Bu. Apa saja indikator yang digunakan, Bu? Langsung dijawab saja, Bu. Ya, terima kasih kepada moderator dan juga Ibu Sartika Dewi. Baiklah, untuk jawabannya atau tanggapannya, indikator motivasi siswa meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, yaitu antusiasme mereka dalam berdiskusi ketika belajar, ketertarikan untuk bertanya, serta partisipasi mereka dalam melaksanakan sholat duha secara rutin. Saya kira demikian jawabannya, Bu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Ibu Sartika, kira-kira ada tanggapan atau ada tambahan? Baik, terima kasih Bu Dara. Cukup Pak, untuk jawabannya saya puas. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua kami berikan kepada Ibu Fadilah. Terima kasih Bapak Moderator. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana peningkatan kemampuan sholat duha siswa diukur dalam penelitian yang Ibu lakukan? Terima kasih. Bagaimana peningkatannya, Bu ya? Silakan Ibu Darayana. Baiklah Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tanggapi ya Bu. Kemampuan sholat duha siswa diukur melalui tes praktik Bu, di mana siswa dipantau pelaksanaan sholatnya berdasarkan urutan gerakan, bacaan yang benar, dan kekhusyukannya. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang telah disiapkan oleh peneliti. Demikian Bu jawabannya. Ya, kira-kira kepada Ibu Fadilah ada tanggapan atau ada tambahan? Ya, cukup Pak, pas. Ya, terima kasih Ibu Fadilah. Selanjutnya pertanyaan ketiga kepada Ibu Sri Rezeki Setepuh. Terima kasih kepada Pak Rahmat. Yang ingin saya tanyakan, apa saja kendala utama yang Ibu hadapi selama pelaksanaan penelitian dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Terima kasih. Ya, apa saja kendalanya dan bagaimana cara mengatasinya, Bu? Silakan dijawab, Bu.
Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Rezeki Sitapu. Pada saat saya melaksanakan penelitian ini, kendala utama saya itu kurangnya perhatian siswa di awal penerapan metode PBL ini, karena mereka belum terbiasa dengan pendekatan ini. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pengarahan yang jelas, menggunakan contoh yang konkret, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar siswa lebih termotivasi. Begitu, Bu. Saya rasa itu yang bisa saya tanggapi, Bu. Ya, kepada Ibu Sri, kira-kira ada tanggapan? Iya, Bu. Saya sudah paham soalnya sekolah saya juga seperti itu biasanya. Kendalanya itu juga. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ke pertanyaan keempat. Ibu Ulan dari Kusuma, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya yaitu apa alasan utama Ibu memilih metode PBL dalam penelitian ini? Terima kasih. Ya, apa alasannya Ibu memilih metode ini, Bu? Silakan Ibu Darayana. Oke, Bu Wulandari, saya tanggapi ya, Bu. Kenapa alasan utama saya memilih metode ini? Karena dapat meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan menghubungkan pembelajaran dengan situasi yang nyata, sehingga relevan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan mereka dalam melaksanakan sholat duha. Begitu, Bu, tanggapan saya. Terima kasih. Ya, kepada Ibu Ulan dari Kusuma, kira-kira ada tambahan? Sudah cukup Pak dengan jawabannya. Terima kasih. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaannya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu pemateri, yaitu Ibu Darayana yang telah menyampaikan isi seminar penelitiannya. Mungkin sampai sini saja acara seminar kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.